Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muklis dengan NIM D600 2016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemecahan masalah dengan pendekatan engineering dengan subtema penjumpatan pintu air di sungai karena sampah atau ranting pohon mengakibatkan air tidak mau mengalir. Jadi, pintu air merupakan salah satu alat pengontrol laju air di sungai. Dengan adanya pintu air, laju aliran sungai dapat dikendalikan dengan mudah, apalagi jika kondisi hujan deras dan sungai meluap. Ini juga bisa meminimalisir terjadinya banjir. Namun, bagaimana jika kondisi pintu air tersumbat oleh sampah-sampah yang ada di sungai? Hal ini menyebabkan pintu air tidak berfungsi dengan semestinya dan air tidak dapat dikendalikan karena pintu air tersumbat dan tidak bisa mengalir. Penyebab pembuangan sampah ilegal di badan sungai katanya antara lain karena 61% sampah tak terlayani jasa pengumpulan yang disediakan pemerintah. Sejauh ini hanya 32% yang mendapat layanan. Dampaknya, masyarakat mengelola sendiri 47% dengan dibakar terbuka. Kemudian sampah bocor ke laut dan danau sebesar 9%, dan sampah buang ke tanah kosong sebesar 5% per tahun. Nah, masalah ini itu tidak bisa disepelekan karena dapat menyebabkan tempat-tempat yang ada di hulu-hulu sungai itu terjadi bencana banjir. Diingat pentingnya pintu air ini sebagai pengatur debit air yang sangat baik. Solusi yang digunakan untuk memecahkan penumpukan sampah pintu air yaitu dengan cara membuat saringan atau penyaring sampah yang terbuat dari besi dan ditempatkan sebelum mendekati pintu air. Jadi diletakkan itu kurang lebih jauh 50 meter sebelum pintu air gitu. Jadi hal ini bisa mencegah sampah tersumbat ke pintu air karena sudah tersaring di penyaringan yang terletak tidak jauh dari pintu air. Nah, kemudian setelah memikirkan ide-ide yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan ide-ide untuk menghasilkan suatu rancangan atau sketsa yang mewujudkan ide-ide yang bisa menjadi solusi dalam pemecahan sketsa yang didapatkan. Antara lain, yang pertama adalah membuat saringan air yang terbuat dari dengan desain sesuai lebar sungai yang akan diberi saringan tersebut. Kemudian, jenis kerapatan saringan tidak terlalu rapat. Hal ini bertujuan agar sampah besar, jadi hanya sampah besar saja yang dapat tersaring seperti batang kayu, ranting, botol plastik, dan banyak lainnya karena sampah besar itu kalau dibiarkan akan menjadi penghalang atau penyumbat masuknya air ke dalam aliran yang lainnya. Kemudian besi yang digunakan bertipe tertentu dengan tekstur yang kuat dan tidak mudah berkarat karena untuk menampung banyak sampah dan kondisi saringan terus terkena air atau terendam dengan air. Yang kedua yaitu peletakan saringan. Sebelum peletakan dibuat pondasi itu untuk menempatkan saringan tersebut. Fungsi pondasi selain untuk menopang saringan juga berfungsi untuk mempermudah pengambilan atau pembersihan sampah jika di penyaringan tersebut sudah cukup banyak. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengambil sampah yang ada di saringan gitu dengan adanya pondasi tersebut. Kemudian peletakan saringan diletakkan dengan posisi miring sekitar 70 derajat. Hal ini berfungsi Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.